Mbak Risa kan pengen kelimpahan ya, bener nggak? Betul, Pengen berkelimpahan kan hidupnya, bener nggak? betul, Ya. Tapi situasinya kan masih ada layer tadi tuh, sedih, bingung, belum dilepas kan? Sedih, bingung, dan takut khawatirnya belum kan? betul. Terus gimana Mbak Risa mau tahu layer ini masih ada kalau nggak dihadirkan orang-orang yang men-trigger rasa itu muncul? Orang-orang itu yang katanya Mbak Risa ngeselin Mbak Risa itu, dia cuma tukang pos yang dihantarkan semesta untuk kita bisa bercermin. Gambarannya kayak gini. Nah, kelihatan nggak nih? Ada orang, dan ini ada air gitu ya, bercermin nih. Kayak cerminnya ada gambar orang lagi kan? Ya, Ya. Sekarang aku tanya, Mbak Risa, tanpa alat bantu, tanpa kaca, tanpa segala macam, Mbak Risa bisa ngelihat kaki kan? Kaki bisa kelihatan kan? Oh, kelihatan kaki, ya kan? Kelihatan bisa, tangan, ya bisa. kan? Kelihatan telapak tangan, kelihatan jempol. Tapi Mbak Risa bisa nggak ngelihat wajah Mbak Risa sendiri tanpa alat bantu? Tidak. Nggak bisa. Dibutuhkanlah orang lain untuk jadi cermin. Untuk melihat ada emosi apa aja di dalam dirimu. Karena mereka itu yang ngeselin kamu, yang dihadirkan semesta, ini orang ngeselin, ini orang nyebelin, aku nggak bisa maafin dia, dan lain-lain. Itu hanya pantulan dalemanmu sebenarnya, Mbak. Seperti teori yang semesta ini, law of projection ini. Mbak Risa boleh bantu baca nggak? Ini, kita lupa. Boleh bantu baca nggak? Ya. Kita lupa bahwa gambar luar di layar dapat dengan mudah dilubah dengan hanya dengan mengubah data image proyektor. Jika kamu tidak menyukai apa yang ada dalam realitas fisikmu saat ini, selalu ingatkan dirimu bahwa kamu sedang berhadapan dengan proyeksi luar yang ditempatkan dan diabadikan oleh keadaan batinmu. Oleh karena itu, jangan mengutuk apapun yang ada di layar. Buatlah keputusan sadar untuk mengubahnya dari dalam. Mulailah dengan mengubah keadaan batinmu saat ini juga. Kembali ke dalam kemudahan dan kedamaian, bebas dari segala khawatiran, pergumulan atau ketegangan. Keadaan eksternalmu akan segera cocok dengan kerangka mental baru yang telah kau buat ini. Iya. Jadi mereka berasal dari mana? Orang-orang itu yang dokter ceritakan tadi, kesel, sebel, dari dalemannya sendiri. Jadi kita ketika ketemu orang lain nih, kita tuh kayak berkaca gitu loh, Mbak. Oh, dalemanku tuh kayak gitu, gitu. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa realita ini, adanya hadir orang-orang yang bikin kita kesel ini, itu datangnya dari data di laptop kita sendiri, bagasi emosi kita sendiri. Sebenarnya kan kita bukannya lagi sebel marah sama dia, tapi kita lagi ketemu sama daleman kita sendiri, bener nggak? Tuh. Artinya, kita bisa dong maafin dia. Ini cerita tentang kita dan daleman kita, bener nggak? Terus apa kita mau pegangin terus? Mbak mau pegangin terus, nggak mau diikhlasin. Gak mau. Kalau nggak diikhlasin, looping lagi nih. Looping lagi, looping lagi, looping lagi. Bahkan ada ibu-ibu ikut kelas aku umur 65 tahun. Looping terus, nggak berhenti-berhenti. Sampai pada akhirnya ikut kelas, melepaskan, dan dia udah bahagia sekarang, udah enak. Udah lega gitu. Udah dilepas. Karena ini sebuah keputusan untuk bukan yang kita cari dalam hidup itu bahagia dan berkelimpahan ya. Bener nggak, Mbak? Ya, Bener ya, Bu Heni? benar, Bu. Yang kita cari kan bahagia dan berkelimpahan. Nah, hukum proyektor ini benar-benar menyadarkan kita. Apa yang terjadi itu cerita tentang pantulan daleman kita, realita hidup seperti ini, itu dari daleman kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat hukum semesta yang ketiga. Ini hukum semesta yang ketiga. Bu Heni boleh bantu baca nggak? Ini kan ada garis ya? Ada garis putih, kelihatan nggak teman-teman? Ya, Kelihatan ya? Bu Heni kelihatan ya? Ada garis putih di sini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Ini di atas garis. Di atas garis itu ada rasa syukur, gembira, bahagia.
Di atas sinilah semua yang Teh Risa mau ada. Uang, rumah. Kalau kayak aku dulu, motor Harley-ku keluar, rumah, pasangan, anak, kendaraan, income. Ini ada di sini. Tapi masalahnya, misalnya Teresa lagi ingin abundant, lagi ingin keuangan yang membaik, lagi ingin sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, tapi kebanyakan dari kita bergetarnya di bawah di sini. Dikhawatir, dibingung. Bu Heni, kira-kira kalau keinginan kita ada di atas, tubuh kita bergetarnya di bawah, bakal dapet nggak? Enggak. Enggak. Contoh misalnya, TVB aku pengen dong radio RRI Indonesia, frekuensinya berapa ya Teh? Oh frekuensinya di 201 misal. Terus diputar-putar sama Bu Heni. Nggak ini ya Teh, aku nggak dapet ya. Teh ini itunya di mana frekuensinya? Oh alah ini 101. Ya mau sampai lebaran kucing juga nggak akan dapat frekuensi radio yang kita mau gitu, bener nggak? Nah ini Benar. semesta yang harus kita pegang bahwa semua apa yang Mbak Radiana mau, semua teman-teman mau, dia bergetar di dalam frekuensi tertentu. Di sini, di rasa syukur, gembira, bahagia. Tapi kalau tubuh kita di sini, ini nggak akan jadi manifest gitu. Satu-satunya cara kita harus melepas cerita ini semua, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Ini harus dilepas. Agar apa? Level frekuensi kita naik ke sini dan kita akan sampai pada apa yang kita inginkan. Gitu. Ini hukum semesta yang ketiga tentang frekuensi atas dan frekuensi bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Teh Febi kalau seandainya situasinya memang udah terjadi, situasinya memang udah seperti ini, udah punya endapan, udah punya ketakutan, udah punya kebingungan, udah punya keresahan, gimana cara melepasnya gitu. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman yang mau aku bantu rilis? Aku mau. Aku siapa nih? Mbak Radiana. Ya. Oke. Nah, diwakili oleh Mbak Radiana dan ada satu cowok boleh deh. Mas Eko mau ikutan releasing? Halo Mau, Mas Eko. Kak? Oke, Mas Eko. Halo? Kita Mas Eko ikut kelas ini ada dedikasi goals apa? Finansial atau apa? Finansial. Finansial. Oke. Iya. Finansial. Nah, Mbak Iya. Radiana sama Mas Eko mewakili teman-teman yang lain ya. Iya. Kita lakukan proses melepas ya. Mau dilepas atau mau tetap dipegangin? Lepas. Mau Dilepas, Kak. dilepas. Dilepas ya. Teman-teman boleh open Iya. mic untuk jawab pertanyaan. Nanti pertanyaannya simpel. Mau dilepas nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Cuma itu aja. Semudah memutuskan untuk melepaskan sesuatu. Semudah itu. Nanti prosesnya akan dilakukan 2 tahap. Kalau masih ada sisa-sisa dari proses releasing yang simple, yang awal, kita masuk ke proses releasing yang ruang, bahwa kita adalah tuan rumah dan emosinya itu adalah tamunya berupa awan hitam. Nah, tamu itu kita izinkan keluar, ya. Agar apa? Agar layer-layer ini bisa terlepas. Oke. Nah, proses releasingnya ini ada apa namanya? Ada 9 emosi dasar. Ada 9 emosi dasar, aku izin share screen ya. Aku izin share screen untuk 9 emosi dasar. Nah, nanti aku kasih contoh ini untuk Mbak Radiana sama Mas Eko Iya. untuk melepasnya, dan juga teman-teman semua coba manfaatkan momentum ini karena ini momentum yang jarang banget gitu. Kalaupun nanti after class aku akan teleponin satu-satu atau nanti grup, tapi itu pasti mengantri pasti timingnya. Jadi mumpung sekarang kita lagi ketemu, potensi releasing
atau melepaskan yang banyakan ini powerful sekali gitu untuk kita melepaskan. Nah, pelepasan itu ada beberapa judul, ada dari mulai putus asa, sedih, takut, keinginan yang belum terjadi, kemarahan, rasa bangga. Nah, 1 sampai 6 ini adalah energi negatif yang harus dilepaskan, yang diurai, yang dilarutkan, kembali ke cinta murni tanpa batas. Nah, yang ke 7, 8, 9 ini adalah energi positif yang harus dilepaskan juga, positif negatif dilepaskan. Kalau positif dilepaskan, dia ekspansi membesar gitu. Dia akan berekspansi membesar. Nah, Mbak Radiana boleh baca nggak 1 sampai 9 apa aja? Nomor 1, Apatis, 2 apatis itu putus sedih, asa. grief, Ya. 2, 3 sedih. takut, Oke. fear, 3, takut. nafsu, Oke, lust, nafsu. 5 marah, Marah. anger, 6 bangga, pride, 6, 7 bangga. keberanian, Oke. 8 penerimaan, 9 Keberanian. damai. 8, penerimaan. 9, kedamaian. Penerimaan, damai. Kita akan lakukan proses melepaskan ya. Aku stop share-nya. Oke, teman-teman. Nanti diwakili jawabnya sama sebagian yang open mic dari teman-teman semua. Satu-satu. Pertanyaannya akan kita lakukan satu-satu. Nah, boleh dicatat sama teman-teman bahwa melepaskan atau mengosongkan ini dia ada tiga lapisan. Lapisan pertama itu adalah emosinya. Emosinya itu yang tadi marah, sedih, takut, cemas, yang tadi itu. Nanti kan materinya juga dikasih, teman-teman bisa ulang lagi di rumah. Satu adalah melepaskan emosinya. Yang kedua, melepaskan keinginannya atau dasar dari emosi itu. Misalnya ketika aku tuh pengen disayang sama pasangan aku tuh pengen diperhatikan. Nah, keinginan yang awalnya emosi kesal sama suami karena pengen diperhatikan, itu datangnya dari keinginan apa? Oh, dari keinginan pengen dicintai, dari keinginan pengen dirasakan keberadaan dia ada gitu. Atau misalnya tentang uang, aku kesel uangku dibawa kabur. Harusnya kan orang itu bayar. Oh, berarti emosi kesalnya dia datang dari wanting atau keinginan untuk mengontrol gitu. Jadi kita akan melepas emosinya, satu. Kedua, kita akan melepaskan dan mengikhlaskan dasar keinginan dari emosi ini, keinginan. Yang ketiga, kita akan melepaskan egonya. Atau kalau misalnya Mbak Risa merasa, aduh aku kesal sama orang itu, aku jadi korban misalnya. Beberapa orang misalnya, aku ketipu, aku jadi korban misal. Atau suamiku nyakitin aku tersakiti, aku. Nah, aku ego ini juga dilepas. Oke, jadi ada berapa teman-teman yang kita lepas? 3 hal. Apa aja? 1, emosinya. Emosi, 2, dasar keinginannya, dasar keinginannya. Oke, Besar 3, keinginan. egonya. Oke ya, 3 ini oke. Ini mau dipegangin 3-tiganya, mau dilepas. Mau dilepas. Biar kita bantu bareng-bareng. Oke teman-teman, sekarang boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar? Santai dulu sebentar. Relax dulu sebentar. Kalau lagi melakukan apa-apa, stop dulu sebentar. Ya, karena proses pelepasan ini mungkin baru seumur hidup ini teman-teman lakukan selama hidup. Dalam seumur yang sudah segini, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya, endapan emosi sebanyak itu. Benar nggak? Mbak Aslinda mungkin 30-an, ada 30-an. Atau 20-an, 40-an. Aku sekarang 47. Berarti aku 47 tahun endapannya nggak tahu seberapa tinggi nih. Teman-teman yang lain juga gitu mungkin. Aku pertama kali kenal ini dan melepaskan itu 1 bulan aku setiap malam aku tugasnya cuma melepaskan. Itu. Karena esensinya memang kelimpahan ini turun pada saat itu kosong. Wadah gelas kita kosong, nanti semesta yang akan mengisi dalam kelimpahan. Oke, sekarang kita mulai ya. Boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar? Pikirannya diajak hanya untuk menyadari nafas. Sekarang tarik nafas masuk lewat hidung,
pelan-pelan. Terasa nyaman, terasa dingin. Udara menyentuh bulu-bulu di dalam hidung. Pada saat nafas masuk, energi semesta tanpa batas masuk. Boleh stop kejap tadi, sekejap je. Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi ikut keluar bersama nafas. Dan pada saat nafas masuk, ruang kelimpahan semesta tanpa batas masuk lewat hidung bersama nafas. Dan pada saat nafas keluar, kemarahan, kesedihan ikut keluar bersama nafas. Dan sekali lagi kita rasakan Pak Eko nafas, Pak Eko masuk. Pak Eko mulai merasakan nggak ada dingin gitu di hidung? Terasa nggak ada udara yang masuk? Ada nggak? Terasa Teh. Oke. Pak Eko dan teman-teman semua, tahu nggak? Nafas inilah yang menjembatani Pak Eko dengan semesta tanpa batas. Bukankah lewat nafas ini Pak Eko dan teman-teman terhubung dengan semesta tanpa batas? Pentingnya kita sadar untuk menyadari nafas. Betapa kita terhubung sama semesta yang begitu luar biasa, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki. Bahkan untuk menyadari nafas, kadangkala kita lupa. Nafas-nafas saja gitu. Gak pernah kita sadari bahwa ternyata kita terhubung dengan semesta tanpa batas ini lewat nafas. Kak Eko udah mulai bisa merasakan nggak ada ketenangan masuk ke dalam lewat nafas dari energi semesta ini? Ada nggak kerasa? Sudah Kak. Sudah Teh. Oke. Pak Eko Terasa. dan teman-teman, Pak Eko dan teman-teman tahu nggak? Bukankah Pak Eko dan teman-teman semua saat ini, saat menyadari nafas masuk, sadari nafas itu masuk, bukankah lewat nafas Pak Eko dan teman-teman bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah lewat nafas, lewat rasa. Ada rasa kasih nafas yang begitu dalam dirasakan pada saat ini. Bukankah nafas ini yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta lewat nafas? Pada saat nafas masuk, energi semesta masuk, dia masuk ke kepala kita, mendinginkan kepala kita. Tiba-tiba kepala kita dingin, enak sekali. Dan tubuh kita damai, kaki kita menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel tubuh kita. Cinta murni tanpa batas masuk. Kedamaian masuk. Energi kelimpahan masuk. Dan pada saat nafas keluar, bayangkan dan rasakan oleh Pak Eko dan teman-teman semua, endapan emosi, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran keluar bersama nafas. Terurai, keluar, kembali ke cinta murni tanpa batas. Sekarang kita mulai melakukan proses releasing yang pertama untuk judul putus asa. Teman-teman semua, lakukan proses releasingnya atau proses pelepasannya dengan welas asih ya. Dengan cinta. Oke. Diwakili oleh Pak Eko dan teman-teman yang mau menjawab. Sekarang putus asa. Pak Eko dan teman-teman semua, pernah ada nggak emosi rasa putus asa yang terjadi pada saat kita flashback ke rentan waktu awal Pak Eko di dalam kandungan ibu, lalu lahir, lalu umur setahun, 2 tahun, SD, SMP, SMA, atau sampai di titik sekarang. Pernah ada nggak teman-teman semua, Mbak Risa, pernah ada nggak rasa putus asa, emosi putus asa ini? Ada nggak pernah terasa atau dirasakan dalam kehidupan ini? Ada nggak Mbak Risa? Pernah Teh. Pernah. Ada. Oke. Boleh nggak diizinkan rasa putus asanya ini, emosi putus asanya ini, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Boleh. Berikan dia ruang yang luas, hadirkan naik ke kesadaran. Sekarang
lihat lagi rasa itu. Boleh nggak Teresa, Pak Eko duduk dulu sama emosi itu. Rasakan dia ada, sambut dia. Sekarang rasa putus asa ini mau Teresa sama Pak Eko pegangin terus atau boleh diizinkan untuk dilepas, teman-teman? Diizinkan untuk dilepas. Oke, mau ya Pas. dilepas? Mau. Mau dilepas. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi apakah Pak Eko dan teman-teman emosi itu atau Pak Eko dan teman-teman adalah yang sadar melihat bahwa emosi itu ada. Emosi itu atau yang sadar? Yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Sekarang masuk yang kedua, rasa sedih. Sedih, kecewa, sedih. Pernahkah dalam kisah teman-teman semua, Mbak Risa, adakah kesedihan di masa kecil yang belum dilepas? Ada. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, Mbak? Boleh. Kalau lihat lagi rasa sedih itu, boleh nggak Mbak duduk dulu bersama rasa itu? Bukankah rasa itu gambaran dari cinta murni tanpa batas juga ya Mbak? Sekarang boleh nggak Mbak Risa terbuka pada sebuah situasi bahwa bukankah Mbak Risa yang 100% bertanggung jawab terhadap rasa itu Mbak? Iya. Oke. Sekarang boleh nggak disambut rasa itu? Bahwa dia ada. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak Pak Eko, teman-teman semua, rasa sedih ini mau dipegangin kah atau boleh nggak diizinkan dilepas? Boleh diizinkan dilepas. Diizinkan dilepas. Ibu Dahlia mau nggak melepas rasa sedih ini? Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi. Apakah Ibu Dahlia dan teman-teman adalah rasa sedih itu atau yang sadar bahwa rasa sedih itu ada? Sadar. Yang sadar rasa sedih itu ada. Oke. Sekarang masuk yang ketiga, rasa takut. Pernahkah teman-teman semua mengalami ketakutan yang teramat sangat takut? Takut kehilangan, takut ditagih utang, takut ketemu mantan, atau atau takut sama masa depan. Nah, boleh nggak diizinkan hadir? Mbak Aviani, pernah nggak ada rasa takut terjadi di dalam kehidupan? Pernah nggak, Mbak? Pernah, Pak. Oke. Pernah. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan rasa takutnya? Boleh nggak, Mbak Aviani? Boleh, Pak. Oke. Sekarang boleh nggak Mbak duduk dulu berdamai dengan rasa takut itu. Duduk dulu sejenak sama rasa itu. Bahwa rasa itu cuma mau pulang ke cinta murni tanpa batas saja dia. Boleh nggak disambut rasa takutnya Mbak? Boleh, Pak. Oke. Sekarang rasa takutnya mau dipegangin terus atau boleh dilepas sama teman-teman semua? Lepas, Pak. Oke. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Mbak rasa takut itu atau Mbak yang sadar bahwa rasa takut itu ada? Ada rasa takut itu ada. Oke. Sekarang lihat lagi emosi yang keempat, nafsu atau keinginan. Ada nafsu atau keinginan di sini. Oke. Ada. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada keinginan yang belum tercapai? Pengen gitu, Ada. belum tercapai. Ada nggak, Pak Eko? Ada. Oke. Sekarang rasa inginnya itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Izinkan. Boleh. Boleh. Nah, sekarang rasa inginnya ini boleh nggak dilepas? Boleh. Kita serahkan ke semesta aja yang tahu prosesnya merealisasikan itu. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, Mbak Afriani kah rasa ingin-ingin ini atau Mbak Afriani dan Pak Eko yang sadar bahwa ini semua ada? Sadar bahwa ini semua ada. Oke. Sekarang lihat lagi yang kelima, yaitu marah, kemarahan. Pernah nggak dalam hidup
Pak Eko atau Mbak Undari, pernah nggak mengalami kemarahan yang dipendem gitu? Marah tapi cuma di dalam hati aja dipendem. Pernah nggak? Iya. Pernah. Pernah. Sering banget. Sering. Oke, sering. Oke. Sekarang boleh nggak Mbak Undari, rasa marahnya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik. Boleh nggak? Ke kesadaran. Dari bawah sadar, naikin ke kesadaran. Munculin rasanya. Boleh nggak? Teman-teman semua. Biar nggak looping. Kalau nggak diikhlasin dilepas, dia terjadi lagi sama orang baru nanti di masa depan. Ya, boleh nggak Mbak Undari duduk dulu sama rasa marah itu? Mbak Risa duduk bersama rasa marah itu, berdamai dulu sama itu, karena dia bagian dari manifestasi cinta murni tanpa batas juga. Bukankah lewat semua deretan cerita yang nggak enak ini, bahkan kemarahan ini, bukankah hikmahnya Pak Eko, Mbak Risa, Mbak Undari jadi ketemu materi ini ya? Jadi Iya. ketemu kelimpahan ini ya? Jadi ketemu Iya. solusi ini ya? Jadi sebenarnya masalah Iya. itu jelek atau gimana? Oh, berkah. Ya. Sekarang Hikmahnya. boleh nggak kemarahannya itu kita ikhlasin aja? Boleh nggak Pak Edi? Pak Edi Suyanto, Bekasi ya Pak? Ya, Bu. Pak Edi, pernah punya rasa marah di masa lalu yang belum dilepas nggak Pak Edi? Masa lalu sampai masa sekarang, Bu. Aduh. Sekarang kalau kita lihat cermin semesta tadi, dia datangnya dari mana? Pak Edi mau pegangin terus atau mau dilepas? Lepasin, Bu. Sekarang, Bu. Biar kelimpahannya datang ya. Mohon bisa. Sekarang boleh nggak rasa marah ini disambut dulu? Nggak usah pakai emosi, pakai welas asih. Sambut kayak Pak Edi nyambut bonus duit gitu. Sambut. Boleh nggak Boleh, Bu. sambut juga kemarahan ini? Nggak usah Boleh, Bu. terlalu serius. Boleh. Seru-seruan aja. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak teman-teman kemarahan yang bertahun-tahun ada, boleh nggak dilepas? Pak Edi, Boleh. Boleh. Pak Eko, Boleh. teman-teman. Mbak Boleh. Linda, boleh nggak kemarahannya dilepas? Boleh. Mau Bang. nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi kemarahan itu atau Pak Edi yang sadar bahwa kemarahan itu ada? Saya sadar bahwa kemarahan itu ada, Bu. Oke, good. Sekarang masuk yang keenam, emosi yang keenam, yaitu rasa bangga. Pernah nggak Mbak Aslinda, Mbak Risa, Pak Eko, atau Pak Edi merasa gini, kalau bukan gue tuh nggak bisa itu. Nah, pernah nggak gitu? Pernah, Bu. Pernah. Kalau bukan aku, kata Mbak Aslinda, nggak bisa gitu. Atau kalau bukan karena doa aku, ya. Kalau ibu-ibu kan suka gitu tuh biasanya. Ya, ya Bu Dahlia, bener nggak suka gitu ya? Aku juga sama, suka gitu. Iya. Nah, rasa bangga-bangga itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. 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 Kapan? Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi dan teman-teman rasa bangga itu atau Pak Edi dan teman-teman adalah kesadaran atau yang sadar melihat Yang bahwa sadar, Bu. emosi itu ada? Yang sadar, Oke, Bu. good. Karena kalau yang sadar itu pasti akan berkelimpahan. Iya, Bu. Sadar, Bu. Udah berubah nih, udah ada quantum jam, udah berubah dari yang lama sedih-sedih jumping ke kesadaran sekarang gitu. Nah, Iya, sekarang Bu. kita lihat bahwa yang 1 sampai 6 tadi itu emosi yang negatif dan dia terurai pada saat dilepas. Sekarang energi yang positif, keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Ya. Ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan hidup. Untuk Teh Risa tadi, butuh keberanian, butuh penerimaan, dan butuh kedamaian. Nah, sekarang dirasa keberanian. Boleh nggak flashback lagi ke masa lalu, masa kecil? Ada nggak rasa keberanian di dalam diri kita? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Keberaniannya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Untuk tete-tete yang lain, Mbak Titi, Ibu Almera, untuk Mas Nur, boleh nggak keberaniannya ini diizinkan untuk dilepas? Biar dia berekspansi membesar. Kita berani melewati ini semua, kita berani karena kita tahu
di dalam sini semua solusinya ada. Boleh nggak diizinkan rasa keberaniannya dilepas? Boleh. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Apa? Sekarang. Kita lihat lagi, apakah teman-teman emosi berani itu atau yang sadar melihat rasa keberanian itu ada? Yang Yang ada. Oke. Sekarang yang ke-8 yaitu penerimaan. Dalam hidup apapun yang terjadi naturalnya itu flowing atau diterima. Nah, rasa penerimaan ini dibutuhkan untuk pada akhirnya berekspansi membesar agar kita mencintai kehidupan ini, menerima segalanya apa adanya. Boleh nggak diizinkan rasa penerimaannya ini diizinkan untuk hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. boleh. Boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. 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 Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, apakah kita emosi penerimaan itu ataukah kita yang sadar bahwa penerimaan itu ada? Yang Yang sadar. Penerimaan itu ada. Oke, sekarang yang terakhir, rasa damai, bahagia, cinta murni tanpa batas. Boleh nggak diizinkan hadir? Udah mulai hadir belum? Rasa damai, tenang, happy. Kan udah melepas nih, yang jelek-jeleknya tadi udah dilepas istilahnya. Udah mulai ada hadir nggak rasa kedamaian di hati? Udah belum? Ada. Yang Udah mulai tenang, Mbak. Oke, good. Sekarang boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa kedamaian, cinta, tenang, boleh nggak diizinkan naik? Nggak, kesadaran, boleh. Boleh. Boleh ya, diizinkan untuk berekspansi membesar gitu loh. Kedamaiannya, kesenangan, cintanya kayak bulat gede gitu. Cintanya tuh melebar, bahkan keluar dari tubuh kita, memberikan vibrasi ke lingkungan kita. Boleh nggak diizinkan berekspansi membesar? Boleh. Cinta ini pun harus dilepas agar dia membesarnya lebih besar lagi vibrasinya. Boleh nggak dilepas? Boleh. Mau nggak Boleh. dilepas? mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Teman-teman semua apakah emosi cinta damai itu atau yang sadar melihat itu semua ada? Yang Yang ada. Melihat semua itu ada. Oke, sekarang aku mau nanya Teh Risa. Dari proses releasing ini atau teman-teman semua, apa yang dirasain sekarang? Udah lebih lega kah? Atau masih ada sisa-sisa kesal? Masih ada sisa-sisa atau gimana? Udah lega? Masih ada sisa-sisa. Yang masih ada sisa siapa? Bisa. Pak Eko. Aku Masih ada masih, sisa? Mbak. Mas Nur, masih ada sisa? Siapa Masih. lagi yang masih? Saya masih, Bu. Pak Edi masih? Oke, Masih, Bu. oke. Nanti cara melepas pakai cara ruang ini itu yang akan dilakukan dalam setiap hari ya. Oke, kita pakai cara 3 level tadi ya. Ini masih ada sisa-sisanya kan. Emosi Masih. yang tadi, kemarahan, kesedihan, ketakutan, yang tadi udah kita lewati kan masih ada nih. Masih kerasa kesel gitu sisa-sisanya. Bisa nggak teman-teman semua bikin video dalam pikiran? Bayangkan kita adalah tuan rumah bagi rumah kita, ada rumah putih gitu ya, kita tuan rumahnya, dan emosi kesel, sebel, marah, khawatir itu kayak awan hitam, dia seperti tamu. Jadi ada kita tuan rumah, terus ada tamu. Tamunya itu adalah emosi-emosi itu. Emosi kesel, sebel, bayangin warnanya seperti kumparan awan hitam. Ya. Sekarang si tamu kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, kebencian, ketakutan, kira-kira di rumahnya Pak Eko nih sama di rumahnya Teresa sama di rumahnya Pak Edi, di rumahnya Bu Dahlia, udah berapa lama ya? Udah lama, Bu. Udah lama. Setahun, 2 tahun? Udah lama banget, Bu. Puluhan tahun. Dari kecil sampai Iya, Bu. tua. Dari kecil kata Bu Dahlia. Sama kayak Yang berasa teman-teman 4 yang lain. tahun, Bu. Sekarang Bu Dahlia tamunya ini berupa awan hitam emosi ini mau tetap tinggal di situ atau boleh diizinkan kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas? Keluar lewat Kembali. pintu depan. Izinkan kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya, asalnya. terurai ke alam semesta. Yes, biar dia terlepas, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, tidak looping lagi, gitu kan? Ya. Sekarang
kita lihat ada emosi, ada wantingnya juga. Sekarang emosi-emosi ini boleh nggak diizinkan dilepas sebagai awan hitam nanti keluar lewat pintu depan? Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Boleh. Ada keinginan di balik emosi ini, pengen ngontrol misalnya kayak Pak Edi. Harusnya nggak gitu, bener nggak Pak Edi? Nah, Iya, Bu. keinginannya itu boleh nggak juga dilepas keinginannya, teman-teman? Boleh, Bu. Nah, ada Boleh. dua nih ya. Ada emosi, ada keinginan. Boleh dilepas. Sekarang, di balik itu semua ada identifikasi diri, ada ego. Aku nih yang tersakiti, aku nih yang kesel. Kata Teresa, aku yang sedih misalnya. Nah, si ego aku ini boleh juga nggak dilepas? Boleh, Bu. Oke, sekarang kita buat video di dalam pikiran. Ada awan hitam, dia adalah tamu di dalam kehidupan kita. Kita adalah tuan rumahnya. Awan hitam emosi, keinginan, dan juga ego jadi satu berupa awan hitam. Merem, bikin video dalam pikiran, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Keluar lewat pintu depan. Bikin video dalam pikiran. Yang santai aja bikinnya, oke? Sampai kosong, Pak Edi, ya. Sampai awan hitamnya itu pelan-pelan keluar pintu depan, sampai kosong. Kalau udah kosong, Pak Edi dan teman-teman tanya lagi ke dalam, masih ada nggak ya Isi lagi. tamunya, gitu ya. Oke, cek lagi semua ruangannya, cek lagi. Awan hitam emosi, keinginan, ego yang merasa jadi korban masih ada nggak? Kalau nggak ada, cek lagi. Bayangkan awan hitamnya jalan keluar lewat pintu depan dan rumah kosong bersih sampai kosong. Oke? Sampai kosong. Sekarang teman-teman bikin video dalam pikiran. Sampai kosong. Emosinya, keinginannya, egonya keluar pintu depan sampai kosong. Merinding, Bu. Iya. Nanti ada sensasi-sensasi di tubuh. Ada pegal, ada mual, ada pengen muntah, macam-macam. Karena ini proses melepas. Izinkan dia lakukan dengan welas asih, nggak usah pakai marah. Ya, karena dia adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Dia yang udah bertahun-tahun, mau pelukan dulu, say goodbye, nggak apa-apa. Kan udah bertahun-tahun tamunya ada di situ. Ya, anterin sampai pintu depan Pak Eko. Ya, Mas Nur, Iya. Mbak Putri. Udah pergi sendiri. Oke, udah keluar lewat pintu depan. Oke. Cek ulang lagi, pelan-pelan. Tanya lagi ke dalam, masih ada nggak ya tamunya? Mau kembali terurai ke cinta murni tanpa batasnya semesta yang penuh cinta. Nggak perlu dimarahin, nggak perlu disesalin, nggak perlu didorong, nggak perlu. Lakukan dengan welas asih. Lakukan dengan welas asih. Pelan-pelan. Take your time. Make a video in your mind. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Mbak Jelita, pelan-pelan aja ya. Izinkan awan hitamnya keluar lewat pintu depan. Dianterin sampai pintu boleh. Udah, Mbak. Udah. Oke. Sudah, Teh. Udah. Oke. Pak Eko udah. Mas Sudah. Heru udah. Sudah. Udah, Mas Heru. Udah kosong? Sudah. Udah. Mas Rifki udah kosong? Sudah, Mas Rifki udah kosong? sudah. Pak Umar udah kosong belum? Mas Henry bisa ngikutin prosesnya? Oke. Mbak Sekar udah kosong, Mbak? Mbak Arung, Mbak Shinta, Mas Kiki, Mbak Farida, Mbak Soraya, udah kosong? Mbak Inggit, Sudah, Mbak. udah kosong? Sudah.
Mbak Siti Komariah, udah kosong. Mbak Aslinda, udah. Sudah, Mbak. Good. Mbak Radiana udah. Udah. Mbak Risa, gimana Mbak Risa? Bisa Mbak? Masih beratkah Mbak? Pelan-pelan nggak apa-apa sayang. Tahap pertama sekarang, nanti aku temenin 30 hari setelah ini. Oke? Kamu nggak sendiri, ada aku sama teman-teman lain. Udah kosong Pak Edi? Tampaknya tamunya banyak nih di Pak Edi. Banyak banget. Tampaknya banyak Pak Eko. Tamunya banyak nggak tadi? Banyak. Banyak ya? Tamunya banyak tadi? Banyak. Banyak Banyak banget. dah. Oke. Ini aku share screen ya. Di salah satu kitab suci kita dibilang, dan kehidupan dunia tak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Ini kitab suci bilang. Jadi maksudku, nggak usah terlalu serius ngelewatin ini semua. Oke, jangan terlalu serius. Teresa, senyumnya mana? Oke, teman-teman. Udah kosong. Mbak Aslinda udah kosong. Teman-teman udah. Gimana? How you feel? Bu Dahlia, gimana pada saat udah kosong? Lebih tenang, lebih enteng? Karena saya biasa Lega. ngelakuin ini. Oh, good. Kalau udah lancar, lebih enak. Yang baru pertama kali siapa? Oh, Mbak Risa. Ada rasanya nggak? Ada sensasinya nggak pada saat melepas? Tidak ada. Oke, nanti Kayak tinggal kita bingung. ulang. Oke, Mbak Radiana udah kosong tadi? Udah. Udah, oke. Sekarang di titik yang udah kosong seperti ini, seperti inilah proses melepasnya. Pakai ruang. Jadi kalau nanti di besok gitu ya, ada sesuatu yang bikin kesel lagi, bikin marah lagi, bikin dongkol lagi, pertanyaannya cukup gini, aku yang marah itu atau aku yang sadar ya bahwa marah itu ada? Cukup kayak gitu bisa. Gitu. Jadi nanti kalau ada kekesalan baru lagi, aku yang kesel itu atau aku yang sadar ya bahwa kekesalan itu ada. Jadi memang harus terpisah antara kita yang asli sebagai kesadaran dan emosi-emosi ini. Pada saat terlepas ini, dia akan terurai dengan sendirinya. Dia akan terurai, dia akan terlepas dengan sendirinya. Gitu. Proses pelepasan seperti itu. Dan ini akan jadi habit baru kita di pagi hari. Kita ngecek, kita duduk diam, kita ngecek, ada nggak ya rasa yang nggak enak? Kalau ada, kok masih nggak nyaman, yang nggak enak ya? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Diizinkan dulu hadir. Pertanyaan pakai cara 3 tadi. Boleh nggak dilepas? Mau nggak dilepas? Kapan? Sekarang lepas. Atau pakai cara ruang tadi. Bayangkan itu adalah tamu kayak awan hitam, rasa marah, rasa kesal nih kayak awan hitam. Awan hitamnya kita izinkan keluar pintu depan. Lepas. Kosong. Dah. Itu juga melepas sama. Tinggal nyamannya pakai cara yang mana gitu. Ya, Pak Eko, Pak Edi. Ya, nanti tinggal pakai cara yang mana nih enaknya, nyamannya nih gitu. Nah, nanti berangsur-angsur itu kelepas semua, kelancaran keuangan, kelancaran jodoh, kelancaran permasalahan itu terurai dengan sendirinya. Karena endapannya udah lepas gitu. Nah, sekarang TPP gimana kalau misalnya aku ada keinginan tertentu? Nah, keinginannya atau goalnya itu dilepas. Nah, siapa yang punya keinginan mau aku bantu untuk set goal dan melepas? Siapa yang mau? Iya, Bu. Mau. Pak Eko, Semuanya Pak mau, Nur? Mbak. Mau, Bu. Semuanya mau, Teh. Semuanya mau, Mbak. Oke. Yang Pak Nur sama Pak Eko ini Pak Edi juga finansial ya? Betul, Bu. Ya. Oke. Ada angka tertentu nggak? Pengen per bulan berapa gitu misalnya? 100, Teh. 100 juta. 100 juta siapa tuh? Ya. Nadia, Teh. 200, Bu. Nadia. Oke, Mbak Nadia 100 juta. Pak Edi 200, Bu. 200. Oke.
200 juta diwakili aja ya, Pak Eko sama Mas Nur kan juga sama finansial ya. Nanti angkanya Sama, tinggal ya. mengikuti, oke? Set goalnya gini, kayak waktu aku pengen motor Harley itu keluar, ya. Saat ini Harley sudah keluar. Jadi bahasanya simpel aja. Saat ini uang 200 juta per bulan lebih sudah terjadi. Sudah jadi milik aku, sudah menjadi realita. Gitu ya. Nah, sekarang Mbak Nadia sama Pak Edi, kalau ngelihat goal itu dalam titik kesadaran sekarang nih yang udah setelah rilis, Mbak Nadia ngelihat goal itu yang 200 juta itu atau 100 juta itu, mungkin nggak? Mbak Kalau Nadia? sekarang belum mungkin. Sekarang belum mungkin. Nah, kalau Pak Edi jawab, belum mungkin teh, rasa nggak mungkinnya harus dilepas. Boleh nggak dilepas rasa nggak mungkinnya? Boleh, Bu. Oke, Boleh. mau dilepas. Mau. Cara Kapan? ngelepasnya sekarang. Ya ini, dengan pertanyaan ini cara melepasnya. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi dalam kesadaran yang sudah berkelimpahan. Pak Edi yang asli itu kan default DNA-nya udah berlimpah. Betul, Bu. Ketika ini sudah terlepas semua dalam kelimpahan, mungkin nggak angka itu? Mungkin. Mungkin. Oke, sekarang dalam sebuah kemungkinan. Pak Edi, Mbak Nadia, dan teman-teman semua, Pak Eko, Mas Nur, kalau belum masih ada rasa kayaknya nggak mungkin, gimana ya, bisa nggak ya? Nah, rasa-rasa ragu itu dilepas. Caranya gimana? Rasa ragunya boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Gitu doang. Mau nggak dilepas, bisa nggak dilepas? Kalau udah, cek lagi ke dalam. Kayaknya agak ringan. Kalau belum ringan, ulang lagi pertanyaan. Atau kalau belum ringan juga, si rasa nggak mungkinnya itu, bayangkan kayak awan hitam. Awan hitam keluar pintu. Nah, nanti lama-lama rasa itu nggak ada. Karena sebenarnya ketika endapan itu udah dilepas, udah dirilis semua, yang ada cuma kelimpahan, kebahagiaan, semuanya tuh udah ada di dalam. Aku dan teman-teman batch 1, batch 2 tuh udah membuktikan itu. Manifestasinya gitu. Dengan cara melepas dan mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan emosi, mengosongkan keinginan, mengontrol, mengosongkan juga ego. Ketika gelas itu kosong, yang isi siapa? Semesta. Kecerdasan semesta yang isi. Kita cuma butuh ngosongin aja. Jadi kalau misalnya semua teman-teman lihat aku di YouTube terus udah ada manifest apa segala macam, tapi kuncinya apa sih? Kosongin itu yang tadi 3 itu. Emosi, keinginan, nama ego, kosongin itu. Gitu. Nah, sekarang tadi udah tuh prosesnya. Tadi udah. Nah, dalam kacamata yang sekarang, dalam keberkelimpahan ngelihat goal itu, Pak Edi tadi bilang, mungkin teh bisa. Mbak Nadia dan teman-teman juga bilang misal, bisa. Nah, sekarang kita lakukan proses melepas dari goals itu. Caranya gini, Mbak Nadia sama Pak Edi, Mas Nur, Pak Eko, boleh nggak buat video dalam pikiran, Pak Eko, buat video dalam pikiran. Angka berapa tadi Pak Eko? 200 juta? 200 juta per bulan. Oke. Angka 200 juta per bulan, Pak Eko. Bayangkan sudah terjadi di sekarang. Alami, rasakan kenyataan masa depan itu, kita quantum jam. Quantum jam itu adalah realita masa depan ditarik di sekarang. Rasanya. Feel-nya. Oke? Buat video dalam pikiran, angka 200 juta lebih itu, Pak Eko lagi cek saldo, angka itu udah ada. Bagaimana rasanya? Bagaimana fakta kenyataannya? Bagaimana feel-nya? Bagaimana itu dirasakan saat ini? 5 panca inderanya Pak Edi, Pak Eko, Mbak Nadia, dan teman-teman semua bersensasi. Ya, Pak Eko melihat angka itu ada. Cek saldo, angkanya ada. Udah kelihatan belum di video dalam pikiran, Pak Eko? Sudah. Oke, Mbak Undari juga. Udah ada belum? Ya. Mata melihat. Mata melihat, telinga mendengar. Telinga mendengar, uang itu diambil dan dihitung gitu. Atau, wih keren ini, uang udah
masuk, ini uang udah masuk. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium uang baru gitu. Terasa nih uang baru udah kecium. Rasakan nyata di saat ini. Rasakan itu nyata di saat ini. Cium aromanya. Tangan memegang. Tangan nih memegang. Ini aku aja merinding nih, ngebayangin goals teman-teman terjadi. Tangan memegang uang itu udah ada. Atau rekening bank yang bertuliskan saldo mutasi angkanya itu udah ada. Atau teman-teman yang lain mungkin mau jodoh misalnya. Jodoh itu udah datang. Atau mau utang lunas misal, atau uang misal gitu. 5 panca indera bersensasi, mata melihat, kuping mendengar, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia banget, senang, bahagia, happy banget. Nah, Pak Eko, rasanya kayak gimana? Itu terjadi di sekarang, kayak apa rasanya? Rasanya nikmat sekali. Oke, Pak Edi, rasanya gimana? Deg-degan, Bu. Deg-degan. Sekarang dengan uang itu apa yang mau dilakukan? Mau ngasih orang tua. Nah, buat video berjalan. Pak Eko dan Pak Edi itu lagi berinteraksi sama duit itu. Mau diapain uangnya? Menyelesaikan Video. kewajiban, Bu. Gimana? Menyelesaikan kewajiban, Bu. Oke. Bayangkan buat video dalam pikiran, kewajibannya lagi dibayar sama Pak Edi. Dan bahagia banget bisa menyelesaikan. Atau Pak Eko, atau teman-teman yang lain. Make a video in your mind dengan 5 panca indera bersensasi dan kasih bahan bakar roket emas yaitu rasa. Jangan bahan bakarnya Pertalite, jangan ya. Pakai turbo, Pertamax turbo. Ya, Mas Nur ya. Iya. Rasa yang nyata gitu loh. Rasa masa depan tuh nyata di sekarang. Waktu aku mau manifest motor Harley aku, 5 menit sebelum tidur buat video dalam pikiran, aku ke gudang bea cukai, motor itu aku keluarin, motor itu aku nyalain mesinnya, bem kedengeran, motor itu aku antar ke gudang pembeli, dan aku bahagia banget, aku tarik rasanya di sekarang yang makasih semesta, makasih. Itu aku lakukan 5 menit sebelum tidur. Dan termanifestasi 1 bulan setelah itu. Berinding teh. Setelah 2 tahun nggak bisa keluar karena nggak tahu caranya. Setelah 2 tahun mandek dan semua orang, kakak aku di Amerika bilang, nggak mungkin Feb, udahlah hilang lah tuh motor. Nggak mungkin, nggak bisa gitu. Nah, tapi satu hal kuncinya adalah kita harus punya prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Prasangka baik kepada semesta. Prasangka baik terhadap apapun itu namanya kita sebut. Bahwa ini pasti terjadi. Ini bisa terjadi. Kuncinya tuh hanya itu. Apa yang kita mau tarik rasanya sekarang, nyata di sekarang. Karena di dunia kesadaran, di kesadaran itu nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Adanya sekarang. Nah, Pak Eko, tarik rasanya sekarang. Gimana kalau itu udah punya? Sekilas info. 3 bulan yang lalu, aku eksperimen mobil baru. Aku pergi ke dealer untuk ngerasain rasanya. Setelah itu 5 menit sebelum tidur, aku puter-puter di pikiran. Mobil baru, pengen yang lebih kecil gitu mobilnya. Mobil baru, seneng banget. Rasanya aku tarik. 3 bulan kemudian, mobil barunya datang. Terus rumah 1,7 M, interior 2 M deh. Caranya gitu juga. Ke rumah temen yang harganya area kisaran segitu, aku pegangin temboknya. Rasanya kayak gini. Harum catnya. Cat baru gitu kan. Terus showernya, antar gimana ya kamar mandinya. 5 menit sebelum tidur, aku puter videonya, aku tarik rasanya, rasain nyata. Di saat ini nyata. Itu sama kayak kita bikin data di laptop. Pasti nggak, Pak Eko, keluar di layar? Keluar. Pasti. Asalkan kita konstan bahagia dan bersyukur setiap harinya sampai itu terjadi. Tapi untuk konstannya gimana? Ya harus banyak rajin melepas gitu.
30 hari ini nanti kita lakukan. Yang rumah itu, tahu nggak berapa lama? Manifest 2M. 1,7 sampai 2M lah interior. 2 bulan. 6 bulan. Minggu. 6 bulan. Tapi Harley yang 1,3 miliar itu 1 bulan. Dan itu aku ulangi lagi dalam cerita yang lain. Ulangi lagi. Lebih dari 20 manifest. Artinya bukan kebetulan kan? Bener nggak Mbak Aslinda? Mbak, bisa kalau diulang. jodoh gimana, Mbak? Gimana? Kalau jodoh. Kalau Jodoh. jodoh gimana? Gini, kamu dedikasi jodoh Kak sayang. Kalau Bagaimana, jodoh Mbak? gini. Mbak Aslinda, goalsnya jodoh. Oke, good. Aku jodoh, saat itu kan, aku cerita ya, di saat waktu itu, aku tuh, suamiku meninggal, Mbak. Pada saat motor Harley-ku belum keluar tuh, suamiku meninggal. Pada saat aku manifest untuk motor, terjadi dalam 1 bulan, lalu aku manifest buat jodoh. Caranya, you must be write down of the kriteria. Tulis kriteria yang Mbak Aslinda mau. Sholat 5 waktu. Dia tinggi. Dia putih. Income dia berapa. Seperti apa yang kamu mau kriterianya, just tulis. Oke, tulis. Setelah itu, aku begitu. Aku tulis. Dia putih, dia bersih, dia sholat tahajud, dia senang baca Quran, dia sholat duha, dia baik, dia royal. Tulis. Setelah ditulis, si kertas tulisan itu, aku bawa di sholat tahajud. Aku bawa dalam doa. Dan kertas ini 5 menit sebelum tidur, aku pegang dan aku bilang sama semesta. Semesta, aku mau yang ini ya kriterianya. Aku mau yang seperti aku tulis ini kriterianya. Dan setelah itu, make a video in your mind. Oke, sekarang aku bantu kamu. Mbak Aslinda, boleh nggak merem dulu sebentar? Buat video dalam pikiran, kamu sudah bertemu jodoh yang kamu mau, dan right now proses akad nikahnya. Oke? Proses akad nikah kamu dan dia. Terima nikahnya, misalnya gitu. Prosesi akad nikahnya. Make a video in your mind. Kamu sudah dalam proses melangsungkan akad nikah. Aku dulu begitu. Aku buat video dalam pikiran, aku bersama seorang laki-laki yang kriterianya aku mau, bikin video itu, aku prosesi akad nikah di Masjid Trans Studio Mall Bandung. Kamu prosesinya di mana terserah kamu. Prosesi akad nikah, make a video in your mind. Bisa nggak? Ada nggak? Wajahnya, Mbak. Kenapa? Wajahnya bagaimana? Nggak usah Wajah. pakai wajah, nggak usah. Sesosok laki-laki aja pokoknya. Wajahnya nggak usah. Aku dulu gitu, aku juga nggak kenal waktu itu sama pasangan aku. Pokoknya laki-laki aja. Buat video dalam pikiran, bisa nggak? Keluar nggak videonya dalam pikiran kamu? Proses akad nikah kamu sama seseorang. Ada? Keluar. Oke. Bayangkan itu nyata di sekarang. Bayangkan itu terjadi di sekarang. Mata kamu melihat, proses akad nikah, kuping kamu mendengar, MC bilang, pernikahan Azlinda bersama lalalala. Proses akad terjadi, terima nikahnya dan lain-lain. Aku nggak tahu kalau di Malaysia gimana. Telinga kamu mendengar, dan hidung kamu mencium wangi-wangi bunga gitu. Kalau pernikahan kan suka ada bunga-bunga kan, kecium wanginya, kecium. Tangan kamu memegang kebaya, terasa tanganmu tuh pegang, ada kebaya di situ. Pegang, rasakan itu nyata di saat ini. Rasakan nyata di saat ini. Dan hati kamu bahagia banget. Feel happy right now about your wedding. Ada nggak rasa bahagianya? Ya, Mbak. Good. Kalau bisa sampai senyum itu berarti udah terjadi. Bayangin itu nyata sampai ke sumsum tulang, sampai ke sendi-sendi itu merasakan, bahagia banget, makasih gitu. Udah bisa? Oke. Ada rasanya bahagia? Kemana? Oke. Itu yang harus kamu lakukan 5 menit sebelum tidur.
Oh, udah pulang. He's meeting with his girlfriend. Oke, Pak Edi juga sama, lakukan 5 menit sebelum tidur. Pak Nur juga sama, Mas Nur, ya. Mbak Risa dan teman-teman semua lakukan 5 menit sebelum tidur. Nah, sekarang